Pada kesempatan kali ini Bapak akan membuat tutorial untuk melihat dan menyimak tentang cara bagaimana mengupdate data siswa kelas 9 untuk kepentingan peserta didik yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, baik ke SMK, SMA ataupun sederajat. Pada kali ini Provinsi Jawa Barat telah meluncurkan SPMB, yaitu Sistem Penerimaan Murid Baru atau yang kita kenal dengan PPDB. Nah, langsung saja ke situsnya. Pertama-tama kita buka Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, kalian ketik Google. Nah, kemudian enter. Kemudian keywordnya atau kata kuncinya yaitu SPMB Jawa Barat 2025. Setelah keywordnya diketik, kemudian enter. Nah, di sini ada halaman pertama yaitu SPMB 2025. Kita klik. Nah, muncullah portal SPMB 2025. Nah, di sini ada partisipasi dalam survei minat murid SMP MTS tingkat 9 ke SMK atau SMK. Setelah itu kalian klik tautan. Nah, di sini ada login. Selamat datang di aplikasi SPMB Jawa Barat 2025. Ada username, ada password. Username dan password sudah Bapak bagikan ke kalian, tinggal kalian masukkan. Bapak ambil contoh salah satu murid di kelas 9. Nah, setelah akun pendaftar yang sudah dibagikan kalian buka dengan akun berbeda-beda dengan siswa yang lain, itu kalian lihat username-nya. Kemudian setelah dilihat, kemudian ketikkan di username, ketikan, kemudian setelah diketikkan username dan passwordnya, setelah itu login. Nah, di sini ada panduan penggunaan aplikasi. Kalian baca dengan seksama. Yang Bapak tegaskan di sini bagaimana cara mengisi survei di aplikasi pintar ini. Login dengan menggunakan akun yang diberikan oleh sekolah atau operator sekolah, masuk username dan password yang telah diberikan, cek biodata. Nah, kalian memastikan biodata kalian sesuai atau tidak. Contoh misalkan NIS-nya sama atau tidak, namanya sama, ejaannya sama atau tidak, tanggal lahirnya sama atau tidak, alamat dan asal sekolah. Nah, di sini ada keterangan jika ada kesalahan segera lapor ke operator atau sekolah untuk perbaikan. Nah, fungsinya itu. Nah, setelah kalian sudah mengecek, kemudian isi POM, pemetaan minat. Di sini ada pilihan jenjang pendidikan lanjutan yang diinginkan, SMA, SMK, MA ataupun pesantren. Semuanya wajib mengisi pada tingkat kelas 9.
Nah, di sini jika memilih SMA, SMK, MA atau pesantren, pilih 2 opsi sekolah negeri ataupun swasta. Nah, di sini ada 2 opsi. Ya, kalian simak. Jika tidak ingin melanjutkan sekolah, pilih alasan yang telah disediakan atau tulis secara mandiri. Nah, apabila ada peserta didik yang tidak melanjutkan, tetap kalian wajib mengisi. Nah, setelah kalian sudah diisi semua, baru konfirmasi. Nah, periode pengisian aplikasi ini dibatasi tanggal 13 sampai tanggal 20 Maret 2025. Di sini ada warning nih, ada perhatian. Pengisian survei oleh murid diwajibkan mendapat pendampingan dari orang tua atau murid atau guru. Nah, nanti kita akan sama-sama mengisi. Jangan sungkan untuk menanyakan, baik ke orang tua ataupun ke guru, supaya kalian dalam mengisi itu tidak ada kesalahan. Nah, yang kedua, harap mengisi dengan jujur dan sesuai kondisi sebenarnya untuk hasil pemetaan yang lebih akurat. Tidak mengada-ngada mengisi survei tersebut. Nah, setelah kalian diisi, ada pernyataan saya sudah membaca panduan. Setelah kalian membaca panduannya, kalian klik di sini, kasih centang, kemudian tutup. Nah, di sini ada kata sandi. Kata sandi yang pertama, apabila kalian sudah mengisi dan sudah login, wajib menggantikan kata sandi awal dengan kata sandi baru. Nah, di sini ada aturannya, ada angka dan ada huruf, minimal 8 karakter. Nah, untuk contoh, Bapak masukkan NPSN sekolah. Diakhiri dengan A kecil. Nah, diakhiri. Nah, di sini ada password harus minimal 8 karakter terdiri dari huruf dan angka. Nah, Bapak deapulnya atau kata sandi disamakan. Kata sandi ini supaya guru bisa mengecek apakah pengisian kalian sudah sesuai atau belum. Nanti ada revisi. Kalau sudah selesai, pihak sekolah akan mengecek kembali apakah data yang kalian isi itu sudah benar atau tidak. Kalau password dan konfirmasi password itu harus sama. Kalau tidak sama, tidak akan tersimpan. Setelah kalian sudah mengetik passwordnya, baru kalian simpan. Nah, setelah diupdate data password, masuk ke dalam biodata. Yang pertama, kalian mengecek NIK kalian. Lihat di kartu keluarga kalian. Provinsinya pasti Jawa Barat. Jenjangnya SMP. Kota. Nah, di sini ada kota. Kotanya biasanya di sini kota Cirebon. Nah, kabupaten, maaf, bukan kota, kabupaten Cirebon sudah jelas ya. Kemudian SMP Negeri 1 Pabedilan, Kecamatan Pabedilan. Lulusan sekarang 2025. Untuk kelurahan di sini yaitu
sesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga kalian. Kelurahannya di mana, Pabelan Kidul, Pabelan Wetan, Pabelan Kaler, dan lain-lain. Kemudian RT RW-nya kalian sesuaikan. Apabila ada kesalahan, kalian bisa rubah. Nah, kemudian alamat. Nah, alamatnya di sini jalan atau blok atau dusun berapa, lihat di kartu keluarga. Kemudian di sini ada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tempat lahir, lihat di ijazah. Kalau seumpamanya di ijazahnya ini berbeda, kalian harus melaporkan ke sekolah atau ke operator sekolah. Kemudian tanggal lahir, apabila berbeda, kalian bisa rubah sendiri di sini, sesuaikan dengan tanggal lahir kalian. Kemudian di sini email. Email itu wajib. Kalau seumpamanya kalian lupa, lihat di handphone kalian. Pasti ada email yang tersimpan di handphone kalian. Kemudian kepemilikan email. Di sini ada sendiri, orang tua, saudara, guru, dan lainnya. Kemudian ada nomor HP. Nomor HP sendiri, orang tua, saudara, guru, dan lainnya. Nah, di sini wajib mencantumkan nomor handphone. Kenapa wajib? Karena apabila ada suatu hal, itu bisa menghubungi kalian baik lewat nomor handphone ataupun lewat email. Nah, setelah biodata ini kalian lihat, kalian update, ada perubahannya, setelah itu kalian bisa menyimpannya. Nah, itu untuk merubah biodata atau mengecek biodata yang salah atau yang sudah benar. Tetap kalian harus cross check kebenaran data tersebut. Nah, setelah itu biodata sudah tersimpan, baru ke survei minat. Nah, di survei minat melanjutkan pendidikan. Misalkan di sini ada namanya. Pasti kalau login itu adalah nama kalian. Nah, apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya? Kalau iya, berarti kalau iya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, setelah itu ada pertanyaan, apakah Anda berminat untuk melanjutkan pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan yang berada di Jawa Barat? Kalau iya, ya. Nah, jenjang menengah yang diminati. Nah, di sini ada terpilih mau SMA, SMK, paket, SLB, madrasah, pesantren, SMA, SMTK, dan jenjang sekolah lainnya. Nah, misalkan contohnya SMA. Nah, apabila Anda berminat ke jenjang SMA atau SMK, silahkan pilih 3 sekolah yang paling Anda minati, baik sekolah negeri maupun swasta. Ingat tadi, minimal sekolah negeri dipilih 2 sekolah, pilihan 1 dan pilihan 2. Pilihan 3 kemungkinan besar memilih SMA swasta ataupun SMK swasta. Pak, kalau seumpamanya saya mau melanjutkan ke SMK saja. Nah, SMK juga ada 2, ada negeri dan ada swasta. Tinggal menyesuaikan. Nah, di sini ada status sekolah diminati yang pertama. Misalkan negeri. Di kota mana sekolah yang diminati? Misalkan dalam lingkup Provinsi Jawa Barat. Misalkan di kota Cirebon. Nah,
Di sini ada pilihannya, ada SMK Negeri Kaliwedi Depok, kemudian Arjawinangun, Astana Japura. Cari sekolah yang domisili dengan rumah kalian terdekat. Supaya kenapa? Supaya kalian presentasi untuk diterimanya lebih besar. Ya, tapi Bapak kembalikan lagi ke kalian, apakah kalian berminat atau tidak. Kalau seumpamanya tidak berminat, mau ke sekolah yang lebih jauh sesuai domisili, Bapak serahkan lagi ke kalian. Tapi saran Bapak mah, dekat atau tidaknya tergantung kepada orang tua kalian. Tanya dulu ke orang tua kalian, apakah sesuai dengan keinginan kalian dan orang tua kalian. Misalkan Bapak contohkan yang dekat, misalkan SMA 1 Pabedilan. Kemudian pilihan keduanya, status sekolah yang diminati untuk pilihan keduanya misalkan negeri lagi, kita di Kabupaten Cirebon. Kemudian misalkan yang terdekat SMA 1 Babakan misalkan, atau boleh dipilih misalkan pilihan 1 SMA 1 Babakan, SMP pilihan keduanya misalkan SMA 1 Pabedilan. Nah, kemudian pilihan ketiga otomatis ini akan mengarah ke sekolah swasta. Tidak mungkin dan tidak akan bisa pilihan 3 itu ke negeri. Nah, misalkan masih di lingkup Kabupaten Cirebon. Nah, kita lihat pilihan 3-nya, yaitu misalkan Bapak pilih SMA S PGRI Babakan. Ini swasta. Nah, di sini dari pilihan yang diminati, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Nah, pendaftar atau peserta didik kelas 9 akan memilih jalur pendaftaran apa yang disukai untuk mendaftar di sistem penerimaan murid baru ini atau PPDB ini. Ada 4 jalur pendaftar domisili, biasanya sesuai dengan domisili letak SMA terdekat dengan rumah kalian. Kemudian prestasi. Nah, di sini prestasi misalkan non akademik, misalkan lomba atletik, lomba tari, lomba kejuaraan basket, kemudian lomba misalkan atletik dan lain-lain sebagainya. Nah, tingkat juaranya biasanya akan mempengaruhi, ada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat nasional, ataupun tingkat yang lain. Untuk prestasi ini non akademik banyak, misalkan pencak silat, misalkan tingkat kabupaten ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga, jalur afirmasi. Biasanya afirmasi ini akan mengarah ke siswa ataupun siswi yang mempunyai bantuan dari pemerintah, yang mempunyai kartu KIP. Nah, kemudian yang terakhir, jalur keempat, yaitu mutasi, misalkan perpindahan orang tua, ikut dengan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, misalkan Bapak ambil domisili lah. Nah, di sini ada alasan kenapa kalian memilih jalur pendaftar domisili.
dengan jalur domisili. Nah, di sini ada alasan. Alasannya jarak tempat tinggal ke sekolah sangat dekat, misalkan. Nah, di sini beri penjelasan tambahan. Alasannya kenapa memilih, karena sekolah tujuan saya dengan tempat tinggal saya dekat. Nah, setelah alasan tambahan sudah diketik, sudah ditulis, baru kalian kecek lagi dari atas apakah sesuai dengan kriteria kalian atau tidak. Dan jangan lupa komunikasikan dengan orang tua kalian, jangan mengambil keputusan sendiri. Nah, setelah sudah dicek semuanya, baru kalian simpan. Jangan lupa disimpan. Kenapa? Karena kalau tidak disimpan, isian kalian, biodata kalian, kemudian pilihan yang diminati ke-1, kedua, dan ketiga tidak akan tersimpan oleh sistem. Maka wajib hukumnya untuk menyimpan biodata yang sudah kalian isi. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak. Kenapa harus ada survei? Karena untuk meraih cita-cita kalian, supaya cita-cita kalian bisa terwujudkan, tercapai. Nah, mungkin keterangan dari Bapak cukup sekian. Apabila ada pertanyaan, apabila kalian ragu untuk mengisi survei minat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Bapak harapkan kalian komunikasikan dengan orang tua, guru, wali kelas, dan yang lainnya yang menurut kalian mampu, yang menurut kalian bisa memberikan masukan untuk meraih cita-cita kalian. Bapak doakan supaya kalian mendapat meraih cita-cita yang kalian inginkan. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.